Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh warga Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Rabu 25 November 2020 dalam pelayanan online. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yurinawa KMJ GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Rekam video ini ditayangkan dari kediaman keluarga Ibu Pramono, Pos Pelkes Alitia Dempel Rejo. Selamat beribadah, kita bersaat teduh. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23 baitnya yang pertama. Ya Allah Bapa di sorga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan rahmani. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang terdorong oleh rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran dan hati kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Masih dengan tetap berdiri Bapak Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 15 saya bacakan demikian. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hidup yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah Bapak Saudara yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Bapak Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disadari atau tidak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa seringkali penilaian kita terhadap seseorang itu tidak
tepat. Dan karena penilaian kita yang disadari atau tidak tadi tidak tepat, maka akhirnya Bapak Saudara kita seringkali mengalami kekecewaan. Kecewa terhadap teman, seorang anak kecewa dengan orang tua kecewa dengan anak. Saudara di dalam persekutuan kita saling kecewa satu terhadap yang lain. Bapak Saudara yang terkasih, pertanyaannya buat kita, mengapa? Mengapa di dalam kehidupan kita, sekali lagi disadari atau tidak, penilaian kita tidak tepat terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena penilaian kita itu dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Jadi sekali lagi penilaian kita itu muncul atau dilahirkan dari pemikiran-pemikiran kita yang bersifat lahiriah. Itu sebabnya kita sering terjebak dengan penampilan-penampilan yang ada di hadapan kita. Atau kita terjebak dengan apa yang kita lihat. Dan sekali lagi karena itulah kita kadangkala menjadi tidak tepat memberikan penilaian terhadap siapa yang ada di sekitar kita atau kepada sesama kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa penilaian kita terkadang bersifat lahiriah, itu mau dikatakan bahwa seringkali kita hanya melihat dari apa yang ada di permukaan. Jadi seringkali menjadi perumpamaan itu gunung es. Jadi yang kita lihat itu hanya pucuknya saja. Belum pada kedalaman dari gunung es itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karenanya maka diperlukan ketika kita memberikan satu penilaian kepada sesama, teman, ataukah dalam rumah tangga kita, yang diperlukan sekali lagi adalah pengenalan yang secara mendalam dan utuh. Jadi itu yang kita butuhkan Bapak Saudara. Sekali lagi supaya penilaian kita tepat, supaya kita juga tidak menjadi kecewa, sekali lagi dibutuhkan pengenalan yang secara mendalam dan secara utuh. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan keluarga, kadangkala kita menilai ketika kita mungkin bercerita kepada teman, seorang ibu bercerita kepada ibu yang lain, bahwa anak saya itu baik-baik saja. Oh, anak saya itu kalau malam dia belajarnya sangat tekun sekali. Dia kalau malam hari dia ada di kamar, pintu dikunci, dia belajar dengan tekun. Tetapi kemudian, apakah seminggu kemudian, apakah sebulan kemudian, dia mendengarkan berita yang mengecewakan, yang justru bertentangan dengan penilaian-penilaian. Oh, anak saya yang anak baik, oh anak saya rajin belajar, tapi ternyata di luar sana terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Itu sebabnya Bapak Saudara sekali lagi, pengenalan orang tua terhadap anak, kalau tadi dikatakan secara mendalam, maka orang tua jangan terjebak dengan apa yang ditampilkan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita, maksud saya anak-anak yang sudah mulai remaja, ya boleh dikatakan anak-anak yang sudah tahu berbohong. Dan tidak sedikit orang tua diakali oleh anaknya, Bapak Ibu Saudara. Sementara orang tua hanya seperti yang saya katakan tadi, hanya melihat apa yang ditampilkan oleh anak-anak di rumah. Tapi orang tua nggak tahu bagaimana anak-anak kita di luar sana. Bagaimana dia bergaul, siapa temannya dan sebagainya kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah ketika ada berita yang tidak menyenangkan kita. Dan akhirnya kita sebagai orang tua kecewa terhadap anak kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi dikatakan pengenalan secara mendalam dan utuh, artinya bagaimana kita mengenal sesama kita,
mengenal teman kita, mengenal keluarga kita, anak-anak kita. Artinya bukan saja apa yang kelihatan oleh mata kita, tapi kita juga berupaya untuk mengenali, mencari tahu apa yang tidak kita lihat. Maka kalau itu kita lakukan, Bapak Saudara, maka pengenalan kita akan terjadi secara utuh. Bukan hanya apa yang tampil di hadapan kita, tapi apa yang tersembunyi dari pandangan kita. Kita juga harus mencari tahu. Demikian juga pendengaran. Kadangkala kita mendengar anak kita itu baik, anak kita itu begini, begitu, tetapi sama juga sekali lagi Bapak Saudara, satu saat kita mendengar berita, ternyata anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara umum ada satu perumpamaan begini. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Apa artinya itu, Bapak Saudara? Kedekatan, kecintaan, kadangkala itu juga hanya bersifat lahiriah. Yang seharusnya kecintaan, kedekatan itu harus ada dalam konteks batiniah, bukan hanya lahiriah. Lahiriah dan batiniah menjadikan kita manusia seutuhnya. Demikian juga dengan cinta. Ketika cinta bukan hanya dilihat dari kacamata lahiriah, tetapi juga secara batiniah, maka kalau itu terjadi, sekalipun abang tidak punya uang, aku tetap sayang, bukan melayang. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agaknya Paulus dalam bacaan kita, dia terkonsentrasi dengan kehidupan manusia yang baru. Tetapi bagaimana cara Paulus mengajarkan tentang manusia yang baru itu? Paulus mengatakan bahwa pelayanan dia sesungguhnya tertuju kepada siapa yang mendengarkannya, tertuju kepada hidup menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang manusia yang baru bukan juga sekedar pengakuan bahwa saya adalah orang yang sudah bertobat, bahwa saya adalah orang yang sudah kembali ke jalan Tuhan. Bapak Saudara, bukan pengakuan itu. Bukan sebatas pengakuan itu. Kalau dikatakan manusia yang baru, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau dikatakan bukan hanya pengakuan, tetapi manusia baru adalah manusia yang sangat menghayati kehidupannya di atas firman Allah. Atau dengan kata sederhananya, manusia yang baru, dia selalu merenungkan dan menghayati firman Allah. Ketika dia mendengarkan firman Allah, sekali lagi, dia merenungkan dan dia menghayatinya. Dan perenungannya, penghayatannya mendorong dia melakukan sebuah perubahan. Dan sekali lagi, perubahan bukan hanya yang lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Banyak orang mengaku bertobat, tetapi pertobatannya hanya lahiriah. Tapi batiniahnya, dia masih dikuasai oleh apa yang menjadi kehendaknya, oleh apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi manusia yang baru, kata Paulus, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dirinya, tetapi dikuasai oleh Kristus. Demikianlah Paulus di dalam pelayanannya. Bagaimana dia di dalam pelayanannya, dia dikuasai oleh Kristus. Itu sebabnya ketika dia melayani oleh karena dirinya dikuasai oleh Kristus, maka Paulus katakan bahwa dalam pelayanannya dia tidak pernah minta dipuji-puji. Dia tidak minta dihormati, dia tidak menginginkan tempat yang tinggi. Karena bagi Paulus, sekali lagi Bapak Saudara,
hidupnya bukan dia lagi, tetapi bagaimana Kristus menguasai dirinya. Itu sebabnya di dalam pelayanan Paulus, dia mau setiap orang yang mendengarkan ajaran Paulus, dia hidup dikuasai oleh Kristus. Itulah kehidupan manusia yang baru. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus di dalam bacaan kita pada malam hari ini, bagaimana manusia yang baru itu bertumbuh di atas firman Tuhan. Manusia yang baru yang bertumbuh di atas firman Tuhan adalah dia mau hidup di dalam damai. Dia mau ada dalam satu kehidupan yang diperdamaikan. Bahkan dimanapun dia berada, dia membawa damai. Agaknya Paulus lebih mengkonsentrasikan bagaimana kita menjadi pembawa damai, kedamaian dalam hidup dan kehidupan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedamaian yang dikatakan oleh Paulus atau perdamaian yang dikatakan oleh Paulus, yang pertama-tama adalah bahwa dalam pemberitaan Injil Paulus sesungguhnya ditujukan kepada perdamaian antara Allah dengan umat manusia. Jadi barang siapa yang mendengar, menerima, menghayati firman Allah, bagi Paulus adalah orang-orang yang mau diperdamaikan dengan Allah. Bagi Paulus, Bapak Saudara, orang yang mau mendengarkan firman Allah dan dia mau melakukannya, dia bukan sekedar adalah penghayat dari firman Allah. Tetapi sekali lagi, Bapak Saudara, manusia yang baru, dia tahu akan kebutuhannya. Manusia yang baru tidak lagi dia berbicara tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan dalam kehidupannya. Dia tidak lagi bicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi manusia baru dia selalu berpikir tentang hal-hal yang batiniah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bicara damai, bicara tentang perdamaian atau kedamaian, menurut Bapak Saudara, itu adalah hal yang lahiriah atau yang batiniah. Tapi saya percaya bahwa kita sepakat ketika kita bicara hidup dalam kehidupan yang damai, ada dalam perdamaian, bahkan kita membawa kedamaian, itu adalah hal-hal yang bersifat batiniah. Bahwa sesungguhnya Bapak Saudara, secara batin kita menginginkan kedamaian itu. Tapi sayangnya kadangkala kebutuhan kedamaian itu terlupakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kebutuhan yang lahiriah itu lebih besar menguasai diri kita. Oleh sebabnya Bapak Saudara, betapa sulitnya dalam hidup ini kita ada di dalam suasana yang damai. Dalam kehidupan kita merasakan kedamaian dan perdamaian. Dan yang kedua Bapak Saudara, bahwa bicara tentang damai, perdamaian, kedamaian, bukan saja dalam relasi Allah dengan umat, tapi secara horizontal di antara kita. Jadi bagaimana kita mau hidup dalam damai, kedamaian, perdamaian secara horizontal. Yang jelas, yang pasti Bapak Saudara, dalam pemahaman atau pikiran Paulus secara teologis, bahwa kita sebagai Kristiani adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Keluarga-keluarga Kristiani juga adalah keluarga-keluarga yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Tinggal saja bagaimana secara horizontal kita sebagai Kristiani ada di dalam damai, kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani, bagaimana kita juga ada di dalam damai, kedamaian, dan perdamaian. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata sekalipun mungkin kita mau berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan batiniah kita tadi, yaitu damai, perdamaian, dan kedamaian, ada satu halangan yang paling besar Bapak Saudara,
yang juga harus kita sadari, dan ini yang dilihat juga oleh Paulus dalam bacaan kita, bahwa dipastikan bahwa saudara, keegoisan akan menjadi penghalang dalam membangun perdamaian dan kedamaian. Itu sebabnya sesungguhnya kata Paulus, di dalam kehidupan manusia yang baru, dia sudah tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Itu berarti manusia yang baru dia sudah keluar dari keegoisannya. Dia selalu berpikir bukan untuk dirinya, tapi dia berpikir juga selain untuk dirinya, dia berpikir juga untuk sesamanya, untuk orang lain. Jadi bagaimana dia hadir bukan untuk dirinya, tapi juga untuk sesamanya. Inilah ciri dari kehidupan manusia yang baru. Jadi sekali lagi saudara, hati-hati dengan keegoisan kita. Karena keegoisan kita itu menjadi satu penghalang besar buat kita untuk bagaimana kita hidup dalam penghayatan terhadap ajaran firman Allah. Kita harus benar-benar keluar dari keegoisan kita. Kita buka hati dan pikiran kita terhadap firman. Dan biarkan diri kita digerakkan oleh firman. Tapi kalau kita masih tetap digerakkan oleh diri kita sendiri, dipastikan keegoisan kita akan menjadi penghalang besar bagi Bapak Ibu Saudara dan keluarga Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan kita, hati-hati dengan keegoisan yang ada pada diri kita, keegoisan yang ada pada setiap rumah tangga dan keluarga kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suasana damai, perdamaian dan kedamaian, sekali lagi, itu adalah kebutuhan batinia. Itulah ciri, itulah karakter dari hidup manusia yang baru. Jadi sekali lagi, kebutuhan manusia yang baru tidak lagi dia berpikir tentang hal-hal yang lahiriah, tapi dia juga berpikir dan lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat batinia. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, apa yang Paulus ajarkan pada kita malam ini, kita jangan lupa tentang kebutuhan batinia. Dalam hal ini bicara tentang hidup dan kehidupan. Hidup lebih bicara tentang hal-hal yang batinia, yaitu membutuhkan damai, kedamaian, dan perdamaian. Tetapi bicara kehidupan, lebih banyak di sana bicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Hidup ini harus kita jalani dengan seimbang. Ada kebutuhan lahiriah, tapi jangan lupa bahwa kita juga membutuhkan kebutuhan batinia. Itu sebabnya Paulus berpesan kepada kita, hati-hati dengan keegoisan kita. Hati-hati dengan keegoisan setiap rumah tangga dan keluarga kita. Karena itu adalah penghambat yang paling besar agar kita bisa menjadi pembawa damai, pembawa perdamaian, dan menciptakan kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sampaikan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas pengajaran-Mu melalui firman yang kami dengar pada malam hari ini. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus yang bersumber dari padamu sendiri. Ya Tuhan ya Bapa, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami diingatkan bahwa kami tidak hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah kami yang tak disadari atau tidak. Kadangkala demi kepenuhan kebutuhan lahiriah kami bersikap tidak adil. Kami lebih cenderung hidup secara egois. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, apa yang dikatakan oleh Paulus pada kami semua pada malam hari ini mengingatkan kami tentang kehidupan manusia yang baru. Bahwa manusia yang baru lebih terarah kepada kebutuhan-kebutuhan batinia. Dalam hal ini, bahwa dunia ini membutuhkan kedamaian. Dunia ini membutuhkan perdamaian.
Bahkan Tuhan memanggil kami juga untuk membawa kedamaian dan perdamaian itu dimanapun kami berada. Terlebih khusus biarlah di dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga kami, itu menjadi sebuah muara, menjadi pusat di mana kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan batinnya. Bahkan biarlah kami dari setiap rumah tangga dan keluarga kami, dunia juga ada di dalam kedamaian dan perdamaian. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman-Mu pada malam ini mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab atau misi yang Tuhan tanamkan di atas penebusan dan penyelamatan yang Tuhan lakukan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga Ibu Pramono di tengah-tengah tantangan dan kehidupannya. Kiranya firman ini juga menuntun kehidupan rumah tangga dan keluarga ini untuk ada di dalam kedamaian, ada di dalam perdamaian, dan membawa damai dimanapun seisi keluarga ini ada. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman-Mu tetap ada dalam kehidupan keluarga Ibu Pramono, sehingga kehidupan rumah tangga dan keluarga ini selalu dipimpin oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan keluarga Ibu Pramono. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya apa yang Kau berlakukan bagi keluarga ini, Engkau juga memberlakukannya dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah di dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami firman-Mu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bahkan biarlah kami terus bertumbuh dalam penghayatan akan firman-Mu, dalam ajaran yang kami terima melalui setiap firman yang kami dengar. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, di dalam kerangka kami beriman kepada Tuhan, tujuan kehidupan kami menjadi jelas, tujuan hidup kami menjadi pasti, bahwa sesungguhnya Engkau memakai kami untuk membawa rencana-rencana-Mu atau kehendak-Mu bagi dunia. Dan kami bersyukur atas ketika Tuhan memakai kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami di tengah-tengah pergumulan dan pengharapan-pengharapan yang ada. Demikian juga keluarga Ibu Pramono di tempat ini dengan segala pergumulan dan pengharapan-pengharapannya. Biarlah ketika ya Tuhan ya Bapa, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu, ketika kami memohon pertolongan-Mu, biarlah kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan harapan kami, sehingga kami dikuatkan untuk memenangkan setiap pergumulan, tantangan, persoalan di dalam kehidupan yang harus kami hadapi, yang tidak bisa kami lewati begitu saja. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dan hari ini dan seterusnya terus berjalan bersama Tuhan secara khusus di dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Bapa, Engkau menilik kehidupan saudara-saudara kami ini, bahkan di dalam lawatan-Mu Engkau memulihkan mereka yang sakit mengalami kesembuhan, mereka yang berbeban berat, mereka menemukan jalan keluar dari hidupnya, sehingga mereka semua bersuka cita, bahkan mereka terus dekat di dalam iman dan pengharapan akan kuasa Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan kehidupan jemaat Immanuel baik di induk maupun yang ada di pos pelayanan Aletheia Demparejo ini. Biarlah kami semua selalu ada di bawah naungan Tuhan di dalam menjalankan panggilan pengutusan juga pelayanan dan kesaksian. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan pergumulan jemaat-Mu ini bukan saja dalam tantangan pandemi COVID-19 ini, tetapi tantangan-tantangan yang ada
Biarlah semuanya ya Tuhan ya Bapa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika Engkau mau menggenggamnya, kami pun mendapatkan keringanan di dalam memikul salib yang harus kami pikul. Ya Tuhan ya Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di malam ini, dan kami percaya Engkau terus menyertai perjalanan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Dan apa yang tidak terucapkan dan tidak terkatakan dalam rangkaian syafaat ini, kami memohon penyempurnaan dan penggenapan yang dari Tuhan. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan demikian, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 314. Kidung Jemaat 314, baitnya yang pertama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melabuhkan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Masih dengan tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaan
pertanyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak saudara, silakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam ini telah kita selesaikan. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Selamat malam.